Ciri teks ceramah terdiri atas 5 hal. Silakan kalian simak. Bahwasannya yang pertama itu akan disampaikan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya, entah itu bidang agama maupun pengetahuan. Yang kedua, biasanya teks ceramah itu memberikan informasi mengenai topik yang memberikan pengetahuan kepada seorang pendengar. Yang ketiga, komunikasi yang disampaikan oleh penceramah biasanya berdialog maupun sifatnya persuasif, yaitu mengajak ataupun tanya jawab serta diskusi. Yang keempat, bahwa teks ceramah itu disajikan menggunakan alat bantu, bisa menggunakan mikrofon ataupun alat pengeras suara. Kemudian yang terakhir, bahwasanya ceramah itu memiliki sifat objektivitas atau bersifat umum, tidak memihak, dan unsurnya mengandung suatu fakta. Ciri kebahasaan dalam teks ceramah itu terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, menggunakan kata atau frasa sapaan dengan tujuan ini menyapa seorang audien atau para penonton atau para pendengar. Contohnya dalam kata para hadirin, para penonton, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata atau frasa kehormatan dengan tujuan memberikan penghormatan kepada para audien yang datang. Misalnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang mulia, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya, menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat yang menjelaskan informasi yang bersifat faktual. Selain itu, kalimat deklaratif ini juga merupakan kalimat berita, bisa mengenai suatu pernyataan, fakta, maupun pendapat. Selain itu, ciri kebahasaan teks ceramah ada yang menggunakan kalimat ajakan, yaitu bersifat persuasif mengajak seorang audien. Contohnya, marilah kita saling membantu dalam melestarikan budaya yang ada di negeri ini. Dan biasanya kalimat ajakan ini berada di bagian akhir teks ceramah. Dan yang terakhir, ciri kebahasaannya dalam teks ceramah itu menggunakan kalimat argumentatif, yaitu berisi mengenai alasan berupa argumen-argumen yang mendukung topik dalam pembahasan teks ceramah tersebut. Silakan kalian simak perbedaan antara pidato, ceramah, dan khutbah. Oke, dalam pidato, isi dan topiknya biasanya bersifat umum. Kalau dalam teks ceramah, isi atau topik yang dibahas itu mengenai suatu keagamaan atau nasihat untuk para audien. Sedangkan khutbah yang dilaksanakan setiap hari Jumat itu berisi mengenai. Perbedaan yang kedua, silakan kalian simak mengenai waktu pelaksanaan antara pidato dan ceramah itu sama, waktunya bebas dan tidak ditentukan. Sedangkan khutbah waktunya ditentukan sesuai dengan keadaan di masyarakat. Kalian pastinya sudah memahami bahwa khutbah dilaksanakan ketika ada sholat Jumat atau mengenai
sholat perayaan hari-hari besar, contohnya ketika Idul Fitri maupun Idul Adha. Perbedaan yang terakhir silakan kalian simak. Antara pidato dan khutbah itu sama-sama komunikasi yang dilakukan satu arah. Sedangkan ceramah komunikasi yang disampaikan dua arah. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya kalau komunikasi satu arah itu tanpa adanya tanya jawab. Sedangkan dalam ceramah itu komunikasi dua arah, adanya tanya jawab atau bisa juga bersifat diskusi. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila kalian masih bingung untuk memahami materi yang Ibu sampaikan, silakan kalian memberikan komentar pada kolom yang tersedia. Semoga bermanfaat, semangat belajar.